Halo friends, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Halo friend, nah di sini ketemu lagi sama Kaudi. Kali ini kakak ngebahas soal tentang operasi bilangan bulat nih, khususnya soal TPS kuantitatif. Oke, nah perhatikan di sini soalnya operasi tanda seperti ini ada bulat sama silang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan ya, katanya di sini A operasinya dengan B itu sama dengan 4 dikurang dalam kurung B plus 4 dikali A. Nah, nilai dari ini adalah berapa nih gitu ya. Nah, oke, kalau kita ikuti peraturan dari operasi bilangan bulat, kita utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja nih, kita bahas ya. Nah, oke, kita bahas di sini ada 4 gitu kan. Terus ada operasinya bulat sama silang. Lalu dalam kurung 2, terus operasinya sama 1. Nah, teman-teman nih kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, berarti yang di dalam kurung ini kan di sini ada 2 sama 1 ya. Berarti 2-nya adalah A-nya, 1-nya adalah B-nya nih. Nah, kita ikutin aja masukin ke operasinya nih sama dengan ini. Oke, berarti langsung aja 4 dikurang dalam kurung B-nya adalah 1 ditambah 4 lalu dikali A-nya adalah 2. Nah, oke, berarti sama dengan 4 operasinya. Nah, di sini 4 dikurang, ini berapa nih? 1 tambah 4, 5 dikali 2 berarti 10 ya. Nah, sekarang ini 4 operasinya. Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat nih, ini bisa aja kita ubah ya, yang dalam kurung ini 4 ditambah sama negatif 10. Nah, kalau penjumlahan nih ya, yang berbeda tanda, kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita cari kan berarti yang besar 10 dikurang yang kecil 4 gitu. Nah, nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, ini 4 sama 10 besaran 10 ya. Nah, karena 10 adalah negatif, maka hasilnya negatif nih, teman-teman. Oke, berarti sama dengan negatif 6 ya, 10 dikurang 4. Nah, berarti di sini adalah negatif 6. Oke, kita dapat negatif 6 ya. Sekarang kita lanjut operasi selanjutnya. Di sini A-nya 4, B-nya negatif 6. Oke, kita ikuti lagi nih operasinya seperti ini ya. Berarti 4 dikurang dalam kurung B-nya adalah negatif 6 ditambah 4. Nah, dikali sama A-nya adalah 4 ya di sini. Nah, oke, langsung kita jumlahkan dan atau kurangkan ya. Nah, di sini hasil dalam kurungnya berapa nih? Kita perhatikan nih. Ya, karena ini berbeda tanda, ya kan? Maka kita cari selisihnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau kita cari selisihnya berarti kan yang besar 6 dikurang 4 ya. Nah, nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. Karena yang lebih besar adalah negatif 6 ya daripada 4 di sini. Nah, maka hasilnya negatif. Oke.
Langsung lagi kita kita kurangkan 6 dikurang 4 adalah 2 ya. Nah, ini hasilnya negatif 2 berarti. Negatif 2 dikali 4. Oke, maka hasilnya berapa nih? Nah, dikurang sama negatif 2 dikali 4 ya. Nah, ingat kalau perkalian negatif kali positif hasilnya adalah negatif ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lihat nih, kalau ada operasi pengurangan ketemu sama bilangan negatif, dia jadinya ditambah senyum ya, jadi positif. Jadi 4 ditambah 8 ya. Nah, 4 tambah 8 berarti 12 nih teman-teman. Nah, ini hasilnya nih 12. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah yang C teman-teman. Oke, semoga paham ya. Oke friend, kita masih ke operasi bilangan bulat ya. Nah, ini operasi seperti ini, yaitu bulat sama tanda silang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan sebagai berikut nih. A operasi B itu sama dengan B ditambah dalam kurung 4 dikurang A dikali B. Nah, nilai dari operasi ini hasilnya berapa nih gitu. Oke, kita langsung tulis aja ya. Di sini 3 apa nih? Silang gitu. Sebentar. Terus 1 operasinya, terus 2 ya di sini. Nah, ini ini agak sedikit terang ya, saya ganti aja deh. Nanti di sini berarti kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu nih teman-teman ya. Nah, kalau kita kerjakan di dalam kurung dulu ya, berarti kan ini operasi dalam kurungnya kita kerjakan dulu ya di sini. 1 adalah A-nya, 2 adalah B-nya. Nah, kita ikuti nih sama dengan ini. Oke, berarti 2 ditambah 4 dikurang A-nya 1 dikali B-nya 2. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan 3 operasinya. Nah, ini 2 ditambah. Nah, ini langsung nih 4 dikurang 1 kan 3 nih. Dikali 2, saya langsung aja ya. 3 kali 2 adalah 6. Nah, ini sederhana sepertinya ya. Jadi langsung aja 2 tambah 6 adalah 8. Nah, ketemu lagi seperti ini. Kita langsung operasikan lagi gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan ya A-nya 3, B-nya 8 ya. Kita masukkan lagi ke operasinya nih sama dengan ini. Oke, berarti B-nya 8 ditambah 4 dikurang A-nya 3. Nah, dikali B-nya 8. Nah, ini masih sederhana ternyata gampang ya. 4 dikurang 3, 1 dikali 8. Nah, ini 8 ya. Ditambah 8 berarti 16. Nah ini jawabannya yang E. Ternyata sederhana. Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi ya. Kita ngebahas operasi hitung bilangan nih ya. Nah, untuk soal TPS kuantitatif. Oke, operasi dengan tanda seperti ini didefinisikan dengan aturan ya. Tandanya seperti ini artinya nih sama dengan 5V dikurang 7 dibagi V dikurang 2. Nah, nilai dari 2. Nah, operasinya nih di sini ada 2 ya, 2 kali operasi. Nah, di dalamnya 3. Sama dengan berapa nih teman-teman? Oke, kita langsung aja ya. Berarti kan 2. Nah, ini operasinya ada 2 kali. Nah, oke, sorry. Ini nggak enak nih. Nah, oke. Nah, operasi yang pertama dulu ya di sini. Nah, ini sama dengan ini nih. Jadi 3 V-nya adalah 3. Nah, tinggal V-nya ini tinggal kita ganti 3 nih. Berarti 5 dikali 3 dikurang 7. Nah, dibagi 3 dikurang 2. Nah, ini sama dengan 2. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. 5 kali 3 15 dikurang 7 dibagi 1. Nah, berarti jadinya 2. Berapa nih jadinya 15 dikurang 7 adalah 8 ya. Nah, dibagi 1 juga 8. Nah, ini jadinya ada operasi yang berikutnya lagi, tapi yang di dalamnya adalah 8. Jadi V-nya tinggal kita ganti 8 kembali nih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Berarti sama dengan 2, nah dikali 5 dikali 8 dikurang 7. Nah, tinggal kita bagi 8 dikurang 2 ya. Nah, oke. Sama dengan berarti 2 dikali
Ini 8 kali 5, 40 dikurang 7 ya. Nah, kita bagi 6. Nah, kalau ada seperti ini bisa kita bagi 2 ya masing-masing. Ini kalau dibagi 2 1, ini dibagi 2 3. Nah, berarti kalau 1 dikali ini ya berarti hasil dalam kurungnya aja. Oke, kita langsung aja, berarti 40 dikurang 7 adalah 33. Nah, dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 11. Nah, oke. Ini nih jawabannya. Kalau kita lihat jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Oke friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kita ngebahas soal TPS kuantitatif, yaitu operasi bilangan bulat. Kita lihat soalnya, operasi dengan lambang seperti ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan ya. A operasi B itu sama dengan ini nih, gitu. Nah, nilai dari hasil ini adalah berapa? Oke, langsung aja nih kita tulis ya. Jadi negatif 2 operasinya dalam kurung negatif 1 terus operasi 2 ya. Nah, kalau ada seperti ini kita dahulukan yang di dalam kurung ya. Berarti min 2 operasinya. Nah, ini adalah min 1 A-nya ya di sini. Terus 2-nya adalah B-nya. Nah, berarti kalau kita ikuti ya, ini sama dengan ini, kita ganti A sama B-nya. Oke, A-nya adalah min 1 ditambah B-nya 2 dikali B-nya 2 gitu kan. Nah, ditambah 2. Oke, seperti ini. Nah, kita dahulukan yang di dalam kurung ya. Nah, kalau kita lihat nih yang di dalam kurung min 1 ditambah 2. Nah, kalau ada seperti ini, kita cari selisihnya ya. Jadi 2 dikurang 1 gitu. Jadi 2 dikurang 1. Nah, nanti hasilnya mengikuti tanda yang lebih besar. Ini 1 sama 2 lebih besar 2. Karena 2 adalah positif, maka hasilnya positif. Nah, nanti dikali 2 ditambah 2. Oke, berarti sama dengan negatif 2 operasinya. Nah, di sini 2 dikurang 1 adalah 1 ya, hasilnya positif 1 dikali 2 ditambah 2. Oke, langsung aja nih 1 kali 2 2 ditambah 2 berarti 4 ya. Dan berarti min 2 operasi hasilnya di sini 4. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, ini adalah A-nya, ini B-nya. Kita masukin lagi ke sini, teman-teman. Oke, kalau kita lanjut ya, di sini berarti sama dengan A-nya min 2, B-nya adalah 4, lalu dikali B-nya 4 ditambah 2. Nah, oke, seperti biasa ya kalau ada operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, kita cari selisihnya. Jadi 4 dikurang 2 ya, yang besar dikurang kecil. Nah, nanti hasilnya mengikuti tanda yang lebih besar. Yang lebih besar adalah positifnya 4 ya. Nah, maka hasilnya positif. Nah, dikali 4 ditambah 2. Nah, oke, berarti 4 dikurang 2, 2 karena hasilnya positif berarti positif 2 dikali 4 ditambah 2. Nah, oke, langsung berarti 8 ditambah 2 hasilnya 10. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya yang C. Nah, oke, seperti itu. Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kita ngebahas soal operasi bilangan bulat ya. Pada operasi tertentu bahwa di sini A pagar B pagar C pagar D sama dengan A tambah 2B dikurang C kali D. Nah, maka nilai dari ini ya itu sama dengan apa? Kita lanjut aja berarti ya. Ya, kita tulis dulu nih. 1 pagar 2 pagar negatif 3 pagar 4. Nah, ini sama dengan kita ikuti nih. Ini A, B, C, D-nya gitu ya. Kita masukkan ke sini. A-nya 1 ditambah 2 kali B-nya 2 dikurang C-nya adalah negatif 3. Nah, dikali D-nya 4. Nah, oke. Berarti ini tetap 1. 2 kali 2 adalah 4. Nah, negatif kali positif ya. Ingat, hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 12 ya. Nah, oke. Sekarang kalau ada operasi pengurangan ketemu bilangan negatif, dia jadinya senyum ya. Berarti ditambah. Nah, ditambah 12. Nah, ini 1 tambah 4 saya langsung aja ya. Berarti 5. Nah, tinggal ditambah sama 12. Hasilnya adalah
17. Nah, ini jawabannya yang E, teman-teman. Oke, friend, kita ngebahas soal TPS kuantitatif nih, yaitu tentang operasi bilangan bulat. Oke, jika W, nah dengan tanda operasi seperti ini, terus X ya, operasinya Y, operasi Z, sama dengan ini nih ya, yaitu 2Z tambah Y kali X dikurang negatif W. Maka nilai dari 1, operasi 2, operasi 3, operasi 4 sama dengan berapa? Oke, kita langsung aja ya. Di sini kan berarti 1. Nah, ini operasinya gimana nih? Saya tandanya begini deh ya. Terus 2. Nah, terus operasinya terus 3, terus 4. Nah, ini sama dengan, nah, kita ikutin aja ya. Di sini adalah W-nya, jangan kebalik ya, W dulu. Terus X-nya, ini Y, ini Z. Nah, kita masukin ya. Berarti 2 kali Z-nya 4. Nah, ditambah Y-nya adalah 3 ya. X-nya adalah 2 nih ya. Nah, berarti 3 dikali 2 dikurang negatif W. W-nya 1. Nah, negatif 1 berarti. Nah, ini langsung aja ya. Berarti 8 ditambah 6. Nah, ini operasi negatif ya. Ketemu bilangan negatif berarti ditambah 1. Oke, kita tambahkan dulu ya. 8 tambah 6 berarti 14. Nah, ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 15. Nah, ini jawabannya yang E. Oke, saya rasa bisa. Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kita ngebahas soal operasi bilangan bulat, yaitu soal TPS kuantitatif ya. Nah, oke, kita lihat di sini ada A segitiga kebalik B, operasinya menyatakan sama dengan A kali B ditambah B ya, gitu. Nah, lalu kalau A segitiganya di atas nih ya, yang apa namanya nih, yang ininya, yang lancipnya, A sama B itu sama dengan A kali B dikurang B. Bedanya ini ditambah, ini dikurang ya. Oke, kita lihat nih hasil dari operasi ini sama dengan apa. Oke, kalau ada seperti ini, kita dahulukan yang di dalam kurung nih ya, yang di dalam kurung ini. Oke, kita lanjut ke di sini aja ya, di sama dengannya. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini, ini segitiga yang kebalik dulu ya. Di sini A-nya 2, B-nya 1 ya. Berarti masukin ke sini 2 kali 1 ditambah B-nya 1. Nah, ini nanti hasilnya gitu kan. Ini dengan segitiga yang di atas. Oke. Lalu ada 3 di sini. Nah, lalu ini ada segitiga yang bawahnya lagi, yaitu sama 4. Nah, oke, kita hasilnya sama dengan, kita hitung dulu nih hasil yang ini. Nah, 2 kali 1 2 ditambah 1 berarti 3 ya. Nah, berarti 3 segitiga yang di atas ini 3. Nah, terus ini ada operasi yang segitiganya di bawah terus 4. Nah, kita kerjakan yang ini dulu dalam kurung dulu ya. Berarti ini segitiga yang atas kita pakainya yang ini ya, yang dikurang berarti. Nah, A-nya 3, B-nya juga 3. Berarti 3 kali 3 dikurang B-nya 3. Nah, terus operasi yang di bawah sama 4. Oke, kita langsung ya. 9 ya, 3 kali 3 dikurang 3 adalah 6. 6 terus operasi lagi yang segitiga bawah dengan 4. Nah, kita gunakan yang ini berarti A kali B ditambah B. A-nya 6, B-nya 4. Nah, oke, berarti sama dengan 6 dikali 4 ditambah 4. Nah, berarti kan hasilnya 24 ditambah 4 ya. Nah, sama dengan 28. Nah, ini teman-teman hasilnya adalah yang D. Oke? Oke, friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kita mau bahas soal TPS kuantitatif tentang operasi bilangan bulat. Nah, operasi segitiga ini berarti kalikan ya. Yang pertama di sini ada kalimat kalikan bilangan pertamanya dengan bilangan kedua ya. Nah, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan ya. Jadi hasilnya nanti dengan bilangan yang kedua. Nah, maka hasil dari negatif 5 segitiga 4 adalah berapa? Ya, kita tulis ya, negatif 5 segitiga 4. Nah, ini sama dengan berapa? Nah,
Berarti kan tadi kita kita lihat ya di sini kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Berarti kan ini bilangan pertamanya negatif 5, bilangan keduanya 4. Berarti negatif 5. Nah, ini kita kali dengan bilangan keduanya 4. Nah, hasilnya ini katanya ya ditambahkan dengan ya kan, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, ditambah sama 4. Nah, jadi hasilnya nanti ditambah 4. Oke. Nah, oke, negatif kali positif ya, berarti jadi negatif 20. Nah, tinggal ditambah 4. Oke, kalau ada seperti ini ya, operasi yang berbeda tanda ya, penjumlahan. Cari selisihnya terlebih dahulu, berarti 20 dikurang 4. Nah, nanti tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. 20 sama 4 lebih besar 20 ya. Karena 20 tandanya negatif, maka nanti hasilnya negatif. Nah, oke, berarti hasilnya negatif. Berapa nih? 20 dikurang 4 adalah 16. Nah, ini teman-teman hasilnya yang C. Halo friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kita ngebahas soal tentang bilangan operasi bilangan bulat ya. Nah, kita lihat di sini ini operasi ya, tanda operasinya seperti pagar ini, sama N itu artinya sama dengan M dikali 3M dikurang N. Nah, ditambah N. Nah, maka ya kan kalau kita lihat nih nilai dari satu operasi 3 dalam kurung lalu dioperasikan lagi dengan A itu sama dengan 3 katanya. Nah, nilai A-nya berapa? Oke. Kalau ada seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Oke, kita coba kerjakan dalam kurungnya dulu. Satu operasi 3 ya. Nah, ini sama dengan berarti kan ini adalah M-nya, ini N-nya. Tinggal masukin ke sini ya. Berarti 3 dikali 3 dikali 3M-nya dikurang N-nya adalah 1. Nah, ditambah N-nya kayak kebalik ya saya naruhnya ya. Oke, mohon maaf, kebalik nih sepertinya. Ini M-nya 1, N-nya 3. Saya salah berarti ya. Nah, di sini berarti M-nya 1. Nah, 3 dikali 1. Nah, dikurang N-nya 3 di sini. Nah, ditambah N-nya 3. Nah, berarti kan ini 3 dikurang 3 ya, berarti 0 ya. Nah, 0 ditambah 3. 1 dikali 0, 0 ditambah 3 berarti 3. Nah, ini yang di dalam kurungnya hasilnya 3. Nah, jadi kalau kita tulis nih ya, yang ini jadinya gimana? Berarti kan 3 operasi A ya. Oke. Nah, sama dengan katanya 3. Nah, kita ikuti lagi, ini adalah M-nya, ini N-nya. Kita masukin ke sini ya. M-nya 3 ya, kalau kita lihat berarti 3 dikali 3 dikali M-nya 3 dikurang N-nya adalah A ditambah A. Nah, sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang ini adalah 3 dikali 9 dikurang A. Nah, ini A-nya tetap deh ditambah A sama dengan 3. Nah, ini kita kali satu-satu ya. Ini jadinya 3 kali 9 27. 3 dikali min A jadinya negatif 3A ditambah A. Nah, sama dengan 3. Nah, oke. Ini dengan ini ya, kalau kita jumlahkan berarti kan jadinya ingat ya kalau penjumlahan yang berbeda tanda berarti kita cari selisihnya. Oke. Nah, cari selisihnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini 1 ya depannya. Nah, kalau selisih yang besar dikurang kecil berarti 3A dikurang 1A. Nah, tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar ya. Nanti kalau kita lihat nih ya, di sini min 3 ya. Ini 1 ya. 3 lebih besar dari 1, maka hasilnya nanti negatif. Nah, sama dengan 3. Nah, kita lanjut sebelahnya sini ya. Nah, maka 27 ditambah, nah 3A dikurang 1A jadinya 2A ya. Nah, hasilnya negatif. Berarti negatif 2A. Nah, sama dengan 3. Nah, oke. Sekarang operasinya nih kita pindahkan ya. 3 ini positif, kalau pindah jadinya tandanya berubah jadi negatif 3.
Nah, sama dengan, nah, min 2A-nya negatif, kalau pindah jadi positif 2A. Nah, oke, ini kita kurang ya. Berarti 27 dikurang 3 adalah 24. Sama dengan 2A. Nah, oke, udah seperti ini. Tinggal kedua ruas kita bagi 2. Nah, jadinya ini kalau dibagi 2 adalah 12. Nah, kalau dibagi 2 ini dapatnya A. Nah, A-nya adalah 12 nih. Oke, sepertinya nih kuncinya salah ya. Nanti coba saya cek lagi gitu. Ini jawabannya 12 tapi nih gitu ya. Anggaplah yang F nih. Ini 12 gitu. Oke, seperti itu. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kita ngebahas soal operasi bilangan bulat ya, yaitu soal TPS kuantitatif. Oke, kita lihat aja soalnya. Untuk semua nilai A dan B, diketahui A operasi dengan B itu sama dengan ini nih ya. Jadi operasi ini menyatakan sama dengan B dikurang A tambah 1 ya, tutup kurung dikali B. Nah, nilai dari ini ya sama dengan berapa? Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Berarti ini 4. Terus ada operasinya seperti ini. Dalam kurung 2 operasi 3. Nah, sama dengan berapa? Oke, kita kerjakan ini dalam kurung terlebih dahulu ya, teman-teman. Berarti 4. Ini operasi. Nah, kita kerjakan di dalam kurung. Ini sama dengan ini. Nah, B-nya di sini 2, 3. A-nya 2 ya. Nah, berarti B-nya adalah 3 dikurang A-nya 2. Nah, ditambah 1 dikali B-nya ya. Oke, ini jangan sebentar. Oke, ini jangan dikurung dulu ya di sini. Jadi 3 dikurang 2 lalu ditambah 1 baru tutup kurung. Nah, dikali B-nya adalah 3. Oke, ini. Nah, berarti ini 4-nya tetap dulu ya sama operasinya. Kita lihat hasilnya berapa nih? 3 dikurang 2, 1 ditambah 1 berarti 2 ya. Nah, ini 2 dikali 3. Nah, oke, berarti 4 operasi 2 kali 3, 6. Nah, ini kita operasikan kembali, masukkan ke sini ya. A-nya 4, B-nya 6. Nah, berarti 6 dikurang 4 ditambah 1. Nah, dikali B-nya adalah 6. Nah, oke. 6 dikurang 4, 2 ya. Nah, ini 2 ditambah 1 dikali 6. 2 tambah 1 adalah 3. Dikali 6 didapat 18. Nah, ini jawabannya yang A. Oke friend, ketemu lagi sama Kak Udi. Kali ini kita bahas soal TPS kuantitatif, yaitu operasi hitung bilangan ya. Nah, diketahui A operasi seperti ini dengan B itu sama dengan A kuadrat dikurang B. Nah, ini digunakan untuk A-nya yang lebih besar dari B. Dan kalau ada A operasinya sama dengan B, sama dengan B kuadrat dikurang A. Nah, ini untuk A-nya kurang dari B ya, gitu. Nah, nilai dari operasi ini hasilnya adalah berapa? Oke, kita tulis dulu ya. Berarti 5 operasi dalam kurung 4 operasi 3. Nah, ini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih. Yang A-nya lebih besar daripada B. Nah, maka kalau A-nya lebih besar daripada B, kita gunakan yang ini nih, A kuadrat dikurang B. Berarti 4 kuadrat dikurang 3. Nah, sama dengan 5 operasi. Nah, 4 kuadrat adalah 16. Nah, dikurang 3. Berarti jadinya 5 operasi berapa nih? 16 dikurang 3 adalah 13. Oke, kita lanjut lagi. Maka kalau kita lihat di sini, A-nya lebih kecil daripada B ya. Nah, maka kalau A-nya lebih kecil daripada B, kita gunakan yang ini. Gitu, B kuadrat dikurang A. Berarti 13 kuadrat dikurang 5. 13 kuadrat ya, berarti 13 kali 13 adalah 169. Nah, dikurang 5, didapat berarti 164. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kalau kita lihat, jawaban yang tepat adalah yang E. Halo friend, ketemu lagi sama Kaudi. Kita kali ini ngebahas soal TPS kuantitatif, yaitu tentang operasi bilangan bulat ya.
Nah, diketahui X dengan operasi tandanya seperti ini, terus Y, terus ada operasi lagi seperti ini yang berbeda ya. Dengan Z ini sama dengan adalah ini nih, dalam kurung X tambah 2Y tutup kurung dikali buka kurung Y dikurang 2 kali Z tutup kurung. Nah, jika operasi ini ya, katanya nih, ini sama dengan 7, maka nilai A-nya berapa? Oke, ya, kalau ada seperti ini, ya. Nah, ini kita kerjakan yang paling kiri dulu ya. Jadi kita kerjakan operasi yang paling kiri dulu. Nah, berarti kan jadinya kita cari 3 operasi yang ini dulu nih, gitu. Dengan 2. Nah, ini sama dengan berapa? Oke, kita ikuti ya. Oke, sorry. Bukan dari kiri ya, karena kan ini operasinya ini adalah ini gitu. Oke, berarti kan kalau kita tulis ini adalah X, ini Y, ini Z-nya. Nah, ini sama dengan ini. Oke, kita langsung aja. X-nya adalah 3, lalu Y-nya adalah 2, ya. Berarti 2 kali 2. Nah, lalu ini kita ikuti lagi dikali Y-nya 2 dikurang 2 kali Z-nya adalah A. Nah, sama dengan 7. Nah, oke, langsung kita sederhanakan. Ini 3 ditambah 4. Lalu ini 2 dikurang 2A. Nah, sama dengan 7. Nah, 3 tambah 4 adalah 7 dikali 2 dikurang 2A. Nah, sama dengan 7. Lalu kedua ruas kalau kita bagi dengan 7 ya, ini jadi 1 ya. Nah, ini jadi 1 dikali ini ya berarti jadinya 2 dikurang 2A aja ya. Sama dengan, ini kalau dibagi 7 jadinya 1. Oke. Lalu nih kalau pindah ruas berarti satunya jadi negatif ya. 2 dikurang 1. Lalu ini kalau pindah ruas jadinya positif ya. Jadi positif 2A. Nah, 2 dikurang 1 adalah 1 sama dengan 2A. Lalu kedua ruas kita bagi 2 kembali. Nah, jadinya ini jadi 1/2. Nah, ini kalau dibagi 2 jadinya A doang. Nah, maka kita dapat A-nya sama dengan setengah teman-teman. Yang B. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.